jumpa kembali lagi bersama saya Atun. Saya Zahra Di Lens Channel. Can you feel the love? Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan di sore hari ini dalam keadaan sehat. Amin. Nah, di sore hari ini Mbak Zahra kita akan membahas mengenai cara pengukuran data prekal. Ya, betul sekali. Mbak Zahra nih, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya nih, kita akan membahas sedikit mengulas kemarin ya Mbak Zahra ya, gimana cara penerimaan order lensa atau bagaimana cara pengorderan lensa ke Timuraya ya Mbak. Iya, betul. Untuk cara pengorderan lensa ke Timuraya itu bisa via WhatsApp di nomor 0812 114 555. Oke, Ini khusus bisa, optik ya. Betul. Oke. Oke, bisa juga via email di cslab@trl.co.id dan bisa juga via telepon ya. Langsung telepon ke Timuraya di nomor berapa? 021 461 0154. Oke, itu tadi kita ulas kembali beberapa cara ya Mbak Tun ya untuk pengorderan lensa ke Timuraya. Iya. Terus untuk sesi berikutnya ini Mbak Zahra, untuk cara pengukuran data prekal nih yang selama ini kita terima. Nah, biasanya kan order via telepon itu menyebutkan power lengkap ya, terus data prekal ya. Nah, ini yang sering kita alami nih untuk data prekal ini kurang lengkap. Ya, betul sekali. Ataupun ada yang komplain ya Mbak Tun ya, itu kebesaran atau kekecilan. kebesaran. Makanya untuk sesi kali ini kita akan bahas nih bagaimana sih cara pengukuran data prekalnya. Iya. Contoh foto berikut ini. Nah, ini contoh untuk frame full. Iya, dari ujung lensa di bagian nos atau nospad ya sampai ke bagian temporal. Itu ujung ya Mbak Zahra ya. Ini contoh untuk frame full atau full ya Mbak Tun ya. Ini untuk contoh pengukuran horizontal ataupun lebar frame. Yang biasa disebut itu lebar frame ataupun horizontal. Ini contoh untuk frame full. Oke, next. Dan ini untuk pengukuran lebar frame ataupun horizontal untuk frame bore. Dari ujung lensa sampai ujung lensa ya, jangan di dalamnya ya. Jadi perhatikan di angka nolnya tuh Mbak Zahra. Dari nol, ujung nolnya itu ditaruh di bagian ujung lensa sampai ke bagian temporal, itu di angkanya tuh Mbak Zahra tuh. Kan kelihatan seperti gambar ini ya. Iya. Oke, next. Oke, ini tinggi frame atau yang biasa kita sebut itu vertikal. Betul sekali. Untuk pengukurannya itu dari atas, itu dari tangkai atau bingkai ya, bingkai atas sampai bingkai bawah. Iya. Ya, ini contoh untuk frame full. Jadi kalau frame full itu kita dari bingkai ya Mbak Tun ya. Iya. Oke, next. Oke, ini untuk contoh pengukuran tinggi frame atau vertikal untuk frame bore. Jadi Mbak Tun, kalau frame bore itu kan tanpa bingkai ya. Iya, jadi dari kita lensa. Jadi kita untuk pengukuran tingginya itu kita bisa cek dari atas lensa ya. Jadi dia langsung di lensa, pengukuran lensa bagian atas sampai lensa bagian bawah. Itu pilih yang tertinggi Mbak Zahra ya. Pilih yang tertinggi. Jangan sampai ngambil di bagian ujungnya. Kalau bagian ujungnya otomatis kan vertikalnya lebih pendek. Nanti lensanya akan bolong ya. Iya, nggak muat. Nggak muat ya. Oke, next. Nah, ini untuk jembatan hidung atau yang biasa kita sebut bridge. Nah, ini untuk di frame full itu kan dari ujung lensa bagian temporal yang sebelah kanan ke ujung lensa bagian nos ya, yang sebelah. Iya, betul sekali. Nah, itu dari ujung lensa ke ujung lensa. Jadi untuk kan ada tangkainya tuh Mbak Zahra ya, ada bingkai ya. Nah, bingkainya itu kehitung. Misal dari bingkainya itu nggak dihitung, nanti pasti kekecilan nih Mbak Zahra. Gitu. Jadi dari ujung lensa ke ujung lensa ya. Oke, next. Untuk yang frame bore itu ujung lensa tuh bagian luar tuh. Oke, kalau tadi kan kita dari tangkai ya ataupun bingkai frame ya kalau untuk frame full. Jadi kalau untuk frame bore itu kita hitungnya itu dari lensa, dari ujung lensa dekat hidung ya. Bukan ujung lensa dari samping yang paling ujung ya. Jadi di nospad. Dekat di nospad kanan dan nospad kiri ya. Di ujung-ujungnya nih. Dari ujung lensanya. Iya. Oke, next.
ini untuk kemiringan atau diagonal yang biasa disebut diagonal frame. Nah, itu untuk diagonal frame itu wajib disertakan nih Mbak Zara kalau ngitung data prekal. Nanti misalkan diagonalnya lebih besar, biasanya itu kekecilan kalau nggak disebutkan gitu. Nah, karena untuk lebar frame dan diagonal itu kan sebenarnya hampir sama ya. Cuma kalau lebar frame itu dia memanjang, dan sebenarnya untuk lebar frame dan diagonal itu pasti lebih besaran diagonal. Jadi terkadang banyak juga para optik yang menyebutkan itu lebar frame saja nih. Padahal sebenarnya yang wajib itu adalah diagonal, karena diagonal itu lebih besar. Betul sekali. Jadi kalau untuk pengukurannya untuk lensa yang tadi full ya, itu dari tangkai. Oke, ini kita di frame bore sama seperti tadi. Cuman kalau tadi kan pengukurannya dari tangkai ya. Kalau ini kita pengukurannya langsung dari lensa. Karena dia kalau untuk frame bore itu tidak ada bingkainya. Oke. Jadi seperti itu cara pengukuran data prekal frame. Nah, jangan lupa nih semuanya ya Bapak Ibu, misalkan ngorder ke Timur Raya itu data prekal wajib ya disertakan. Nah, jenis frame-nya pun juga wajib disertakan tuh, karena untuk prosesnya kita antara standar full, bore, nelen itu beda-beda. Iya betul, untuk ketipisan dan ketebalan itu pasti akan beda ya. Iya, terutama yang nelen tuh Mbak Sarah tuh sering tuh nelen, kejadian nelen itu antara nelen besi dengan nelen yang senar. Nah, itu wajib bilang nelen senar. Jadi untuk ketebalannya pun kita akan ada perbedaan. Jadi bukan hanya menyebutkan untuk frame nelen aja ya, karena nelen itu ada beberapa ya. Iya, ada dua yang besi atau bilang disebut kawat, dan di satu lagi nelen senar gitu. Nah, ini untuk yang masalah data prekal nih Mbak Zara. Kalau data prekal itu sebaiknya yang ukuran plus itu kan diwajibkan ya. Cuma ukuran plus itu ada dari untuk data prekal dari lebar, tinggi, jembatan hidung, diagonal, jenis frame itu wajib ya. Banget. Wajib. Karena agar tidak terlalu tebal ya. Kalau misalkan tanpa prekal itu pasti hasilnya tebal sekali. Iya, kan nanti nyampe di optik loh, lensa saya kok tebal banget gitu. Karena mungkin Bapak Ibu tidak memberikan data prekal gitu. Salah sekali. Nah, untuk yang masalah untuk yang frame itu Mbak, untuk ukuran minus nih Mbak Zara. Nah, kalau untuk ukuran yang minus itu juga lebih baik itu disertakan data prekalnya. Nah, nanti untuk yang data prekal itu sebenarnya kan untuk lebar, tinggi, jembatan hidung, PD itu kan wajib Mbak. Nah, untuk misal dari optik itu ada menentukan PV ya, itu juga lebih baik nih Mbak Zara. Jadi hasilnya nanti akan maksimal ya. Karena dia memberikan data prekal atau datanya itu lengkap sekali ya Mbak. Betul. Nah, ada chat yang masuk. Nah, ini ada chat yang masuk. Mbak, untuk data prekal ini apakah perlu pengukuran PV juga? Nah, ini barusan kita udah bahas ya. Iya, betul. Nah, kalau emang dari optik, biasanya kan optik itu ngukur kan udah lengkap ya Mbak ya. Sebaiknya kalau emang ada PV itu lebih baik disertakan, karena kan lebih akurat kalau PV ya dari customer gitu. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke, ada yang boleh bertanya lagi? Silakan. Jadi untuk para optik atau para customer ketika pengorderan lensa ke Timur Raya itu wajib banget memberikan data prekal. Apalagi akan fase ke Timur Raya ya. Jadi nanti tidak ada miskomunikasi ataupun tidak ada pengulangan. Kita bertanya nih, kalau misalkan lensanya itu kekecilan, berarti kan customer itu salah memberikan data prekal ya. Jadi untuk para optik dimohon banget untuk ketika order ke Timur Raya itu diwajibkan banget untuk memberikan data prekal lebar, yang lengkap tinggi, jembatan hidung, diagonal, dan jenis frame-nya itu harus akurat ya, frame-nya itu apa, dan jika dari customer sudah mempunyai berapa PV-nya, boleh langsung disebutkan juga ya Mbak Tania, jadi lebih maksimal. Oke, terima kasih sudah menonton kita berdua. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. See you, bye-bye.